Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwanu rahimakumullah. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kesempatan hari ini, edisi ke-12 dalam kajian kitab Mawa'idul Usfuriyah, yang mana di sini sudah sampai ke halaman 5, hadis ke-5 dalam hikayah di sini. Kita langsung memulai materi kita dalam kajian kitab Usfuriyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakal Imam Az-Zahid Sayyidil Mufti rahmatullahi alaihi an abihil mufti rahmatullahi ta'ala alaihi qala inna Musa salawatullahi alaihi naja rabbahu faqala ya rabbi khalaqta khalqan wa rabbaitahum bi ni'matika wa rizqika thumma taj'aluhum yawmal qiyamati fi narika. Jadi hikayah di sini adalah termasuk sambungan daripada hadis kelima di sini yang diriwayatkan oleh Abi Dzaril Ghifar, pentingnya mengucapkan berbuat baik, mengiringi perbuatan baik dalam bentuk perbuatan jeleknya, dan pentingnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian hikayah di sini merupakan dialog, merupakan pertemuan antara Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian hikayah di sini diriwayatkan oleh Imam Zahid Sayyidi Al-Mufti. Imam Zahid Sayyidi Al-Mufti ini adalah seorang imam. Tentunya di sini adalah seorang mufti. Mufti adalah imam yang menyetuskan terhadap hukum-hukum yang dicetuskan oleh seorang mufti tersebut. Jadi lebih gampangnya kalau di Indonesia ini seperti MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Jadi hikayah di sini Imam Zahid ini diceritakan oleh ayahnya, an abihil mufti rahmatullahi ta'ala alaihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati terhadap Imam Zahid dan abinya Imam Zahid. Apa hikayah di sini? Qala, jadi ayahnya Imam Zahid di sini bercerita bahwasannya inna Musa salawatullahi alaihi naja rabbahu, bahwasannya Nabi Musa alaihi salam naja rabbahu, bermunajat kepada Allah, kepada Tuhannya adalah Allah. Apa munajatnya Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqala ya Rabbi khalaqta khalqan
wahai Tuhanku, khalaqta, engkau jadikan makhluk, kholqon, jadi khalaqta, engkau jadikan makhluk, kholqon, yang berupa makhluk, warabbaitahum bini'matika wa rizkika, kemudian engkau menciptakan seorang makhluk, kau menciptakan makhluknya, warabbaitahum, kemudian memeliharanya. Dengan apa memelihara makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala? Bini'matika wa rizkika, dengan nikmat-nikmat engkau ya Allah, wa rizkika, dan rizki engkau ya Allah. Namun di sini yang menjadikan kejanggalan Nabi Musa, thumma taj'aluhum yaumal qiyamati fi narika, setelah itu engkau menjadikan mereka di hari kiamat untuk masuk neraka. Kan membingungkan katanya Nabi Musa, ketika engkau menciptakan makhluknya, kemudian engkau merawat ya Allah, merawat dengan nikmat-nikmatmu, dikasih rizki, nikmat sehat, kemudian dikasih apa? Merawat dengan warizkikah, rizkinya. Namun ujung-ujungnya, jadi pada akhirnya engkau menjadikan mereka untuk masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ini merupakan munajat Nabi Musa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala fa'auhallahu ta'ala ilaihi, fa'auhallahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan ilaihi, kepada Nabi Musa, an ya Musa kum fazar'an, sekarang kamu berdiri, coba sekarang kamu lakukan untuk menanam suatu tanaman. Jadi kum zar'an, kemudian Nabi Musa fasra'ahu wasaqahu wa qama alaihi, kemudian Nabi Musa menanam tanaman yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi Musa di sini bukan hanya menanam tanaman, akan tetapi wasaqahu, menyiram, wa qama alaihi, kemudian waqamah, yang dimaksud waqama alaihi, bencega alaihi, atas Nabi Musa, artinya waqama bencega pasir Nabi Musa alaihi, atas zar'an, dalam artian waqamah memang bersungguh-sungguh menanam, kemudian wasaqahu, menyiram, memupuk, dan seterusnya. Artinya waqama alaihi, memang bersungguh-sungguh menanam sesuatu. Ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sehingga di sini hatta hasadahu wadasahu, sehingga Nabi Musa ini dapat menghasilkan zar'a, tanaman tersebut, dengan hasadah, panin. Hatta hasadahu, sehingga tanaman tersebut panin, dipanin oleh Nabi Musa. Wadasahu, semuanya dipanin, bersih semua, bersih. Akan tetapi di sini yang dimaksud wadasahu
bukan bersih-bersih mulus, ya pastilah ada sisanya. Faqala lahu ma fa'alta bizar'ika ya Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala faqalah berfirman kepada siapa? Lahu, kepada Nabi Musa. Ma fa'alta bizar'atika ya Musa. Apa yang engkau lakukan dengan tanamanmu ya Musa, wahai Nabi Musa. Katanya Allah Subhanahu wa taala firman-Nya kepada Nabi Musa. Qala, kemudian Nabi Musa bersabda menjawab terhadap firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, qad rafa'tuhu. Sudah saya angkat ya Allah. Dalam artian qad rafa'tuhu, ini sudah saya panin. Sudah saya laksanakan, dan saya sudah sungguh-sungguh, dan sudah saya panin. Jadi ketika ditanya ma fa'alta bizar'atika ya Musa, apa yang engkau lakukan dengan tanamanmu? Qala qad rafa'tuhu, sungguh saya sudah saya laksanakan dan sudah saya panin ya Allah. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi kepada Nabi Musa, fama tarakta minhu syai'an. Apakah tidak ada yang ketinggalan? Apakah tidak ada yang tersisa dengan paninan? Dengan apa? Dengan tanamanmu yang kau sudah dipanin. Jadi fama tarakta minhu syai'an. Apakah tidak ada yang ketinggalan terhadap apa yang engkau panin dengan zar'anya, dengan tumbuh-tumbuhan tanamannya tersebut? Qala, kemudian Nabi Musa menjawab, ya Rabbi ma taraktu illa ma la khaira fihi. Ya Rabbi, duh pangeran kaulah, ya Allah, ya Tuhan kami, katanya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, ya Allah, ma taraktu, tidak ada yang ketinggalan. Ma taraktu, ma termasuk manafi, ma tada, taraktu tinggal pasir kaulah, illa angin, ma perkara, la khairah, selok bagus fihi, tetap dalam ma. Jadi ya Rabbi ma taraktu illa ma la khaira fihi, tidak ada yang ketinggalan, semuanya bersih ya Allah, illa ma la khaira fihi, kecuali sesuatu yang tidak baik. Jadi artinya semuanya bersih kecuali yang tidak baik. Jadi ibaratkan orang panin padi atau panin apa saja, yang bersih itu yang bagus, yang bagus-bagus, yang bersih itu yang bisa dijual atau yang bisa dimanfaatkan. Yang tidak dimanfaatkan termasuk la khaira fihi, itu tidak diambil, ditanggalkan. Itu dalam bentuk panin apa saja. Kemudian qala Allahu ya Musa, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, fa inni udkhilun nar man la khaira fihi. Sesungguhnya saya memasukkan ke dalam neraka man la khaira fihi, adalah orang yang tidak baik tersebut. Fa inni udkhilun nar man la khaira fihi. Ya sama dengan sisa-sisa yang kamu tersisa tersebut dengan paninan, itu adalah yang jelek, yang tidak bagus. Ya itulah yang saya masukkan ke dalam neraka. Qala Musa,
Kemudian Nabi Musa ini bersabda, man huwa, kira-kira siapa ya Allah, man la khaira fihi udkhilun nar, kira-kira siapa orang yang tidak baik itu ya Allah, orang yang engkau masukkan ke dalam neraka ya Allah. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yastankifu ayyakula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi alladzi adalah orang yastankifu, yang yang tidak mau, yang sombong, yang merasa hebat, yang enggan, yang mencegah dengan ayyakulah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya orang-orang yang tidak baik tersebut yang masuk ke dalam surga, orang yang tidak pernah membaca syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu orang yang adkhilun narah man la khaira fihi. Jadi poin dalam hikayah di sini merupakan dialognya Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa yang diriwayatkan oleh Imam Zahid As-Sayyidil Al-Mufti dari ayahnya Imam Zahid Sayyid Al-Mufti. Inti dalam hikayah di sini atau natijah di dalam hikayah di sini, hendaknya kita harus tidak bosan-bosan untuk membaca kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat tahlil, sehingga kalimat tahlil tersebut di dalam hadis yang lain man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa orang yang mengucapkan di akhir hayatnya itu dengan la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Sehingga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dikategorikan sebagai miftahul jannah, artinya kuncinya surga. Jadi kalau orang yang mengucapkan, melafadzkan la ilaha illallah tahlil, itu sudah mendapat kuncinya apa? Kuncinya surga. Sehingga ada orang yang melarang tahlil adalah bid'ah. Tahlil bid'ah, tahlilan bid'ah itu kan melarang terhadap memegang untuk kuncinya surga, padahal ada di hadis kan, di hadis banyak kan, itu muttafaqun alaih. Jadi dari Imam Bukhari banyak tentang kalimatut tahlil. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah termasuk kalimatul tahlil. Dan tahlil di sini ada yang melarang tahlilan bid'ah, itu berarti kontradiktif dengan hadis tersebut. Ayuhal ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya cukup sekian untuk pertemuan edisi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah sedikit, sehingga kita digolongkan oleh umat Nabi Muhammad SAW dan diberi syafaat kelak dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq.
wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.